Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, learners. How are you today? Hopefully, we always in a good or in a healthy condition. Amin. Okay, learners. Today, we'll discuss about TOEFL preparation or TOEFL strategies. And in this video, there are 6 topics with the same topic. It have a relation. There are strategies 2, 3, 7, 8, 9, and 19. But I will divide this topic into 2 videos. And now we're talking only for the strategy 2. As usual, before we start to the next slide, to our material, we'll try to know or try to understand about some proverb. And that is, learning is a treasure, what will follow its owner everywhere. From the word treasure, we can understand that learning is something precious, or it has a high or a great value. By learning, it can shape or it can sort our way of thinking, our mind, and then it can shape our identity, our character, our behavior, so we have a good identity. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar, menuntut ilmu, dimanapun dan kapanpun. Karena ilmulah yang akan memuliakan kita. Okay, now this is strategy 2. Be careful with part of speech ya. Jadi part of speech itu adalah kata-kata dasar yang digunakan dalam pembentukan kalimat bahasa Inggris. Di mana the word function di mana mempunyai fungsi ya, fungsi dan arti yang berbeda. Ada satu kata yang mempunyai fungsi yang berbeda dalam sebuah kalimat. Di sini ada 8. There are 8 part of speech. The first is adjective, yaitu kata sifat. And then adverb, kata keterangan. And then conjunction, kata penghubung. Interjection, kata seru. Nouns, kata benda. Pronouns, kata ganti. Preposition atau preposisi, kata depan. And then verb, yaitu kata kerja. Okay, this is the deep explanation about part of speech. Bagian-bagian mendasar dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu noun. Di mana noun, it's tell about a person, place, thing, or idea. Jadi ini menggambarkan orang, tempat, suatu benda ataupun ide. Nah, example, Daniel. Daniel itu adalah person, London itu adalah place, trouble that is thing, and then hope itu adalah ide. Example in the sentence, that is, Mary used a blue pen for her notes. Now, from this example, bisa kita lihat bahwasanya the bold written text, jadi yang tertulis tebal, yaitu Mary, pen, and notes itu adalah noun. Di mana Mary ini adalah menunjukkan orang, pen itu adalah things, and then notes itu adalah things. Oke. And then pronouns. Pronouns di sini adalah kata ganti yang bisa digunakan untuk mereplace kata benda ataupun frase kata benda. Kenapa? Untuk menghindari repetition. Repetition itu adalah pengulangan. The example, I, you, it, we, us, them, and those. Nah, contohnya dalam bentuk kalimat adalah I want her to dance with me. Nah, bisa dilihat di sini yang bold itu adalah I, her, and me. Nah, itu adalah pronoun. And then now adjective. Adjective, this is describe, mendeskripsikan atau memodifikasi atau memberikan informasi, give more information tentang kata benda atau kata ganti. Contohnya di sini adalah cold, happy, young, too, fun. Nah, example in sentence, that is the little girl has a pink hat. In the bold type, yaitu little dan pink itu adalah adjective. Di mana little, this is to give more information tentang girl. Dan pink
mendeskripsikan atau memodifikasi hat, yaitu topi. And then the rest is, not the rest. The next is verb. Verb itu adalah kata benda. Shows an action yang menunjukkan aksi, ya, aksi, jadi tindakan atau keberadaan. Contohnya go, speak, eat, live, and then are, is. Nah itu adalah verb. I listen to the word and then repeat it. Nah sudah kelihatan ya. Mudahnya di sini untuk contoh itu sudah ada bold type-nya, sudah ada di bold written-nya. Jadi sudah ditulis tebal, yaitu listen and repeat. Itu masuk di verb. Adverb. Nah, adverb ini kalau adjective tadi memodify, menjelaskan lebih jauh tentang noun dan pronoun. Kalau adverb ini menjelaskan lebih jauh tentang kata kerja dan kata adjective, serta adverb yang lainnya. Biasanya menjelaskan tentang how, seberapa sering, and then where, di mana, and then when, kapan. The example, contohnya yaitu slowly, very, always, well to. Nah, yesterday in the bold type, ya, yang diketik, yang tertulis tebal, I ate my lunch quickly. Nah, yesterday and quickly, both of them are adverb. Ya, dua-duanya adalah adverb. Oke. Next, preposition atau preposisi atau kata depan. Fungsinya apa? Menunjukkan relationship. Jadi hubungan antara kata benda dan kata ganti terhadap benda, terhadap kata yang lain. Contohnya, at, on, in, from, with, about. I left my keys on the table for you. Nah, di sini yang masuk di preposition yang mana? Sudah jelas ya. Bold type, yaitu on and for. Conjunction. Nah, conjunction di sini adalah kata penghubung. Kalau kata penghubung pasti sudah tahu ya fungsinya, yaitu to join two words. Untuk menggabungkan beberapa kata, ide, frase, dan menunjukkan keterkaitan di antaranya. Nah, contohnya adalah and, or, but, because, yet, so. Nah, di sini contoh kalimatnya yaitu I was hot and tired, but still finished it. Nah, di sini sudah kelihatan ya bold type-nya yaitu and sama but. Itu masuk di conjunction. And then interjection. Interjection itu adalah kata seru. Kalau kata seru pastinya berkaitan atau mengekspresikan strong emotion. Jadi menunjukkan emosi yang kuat. Contohnya, oh, hey, oh, watch out. Nah, itu kalau di contoh kalimatnya yaitu, wow, I passed my English exam. Itu ya. Jadi wow di sini adalah interjection. Nah, ini tadi 8 part of speech itu harus dipahami. Kalau singkatnya supaya cepat hafal, what is part of speech? Nah, itu singkatnya adalah pancavip. Jadi pancavip. Pancavip di sini P-nya bisa pronouns, A bisa adjective ataupun adverb terserah nanti ya. N-nya bisa noun, C-nya bisa conjunction, V-nya bisa verb, I-nya bisa interjection, dan P-nya bisa ke preposition. Jadi disingkat pancavip itu ya. Jadi apa kata ringkasnya untuk keterkaitan biar mudah untuk Oke. Nah, ini sebagai apa? Pegangan ya. Kalau misalnya ada suffix, ada tambahan akhiran dalam sebuah kalimat yang bisa membentuk kata benda, itu sudah dikasih contohnya di sini, yaitu ada ion, sion, tion, and then the example is ada population. Kalau AC, accuracy, age, image, permanence, childhood, and then scholar, doctor, socialism, itu berarti dari suffix tambahannya yaitu ism. Is, artist, men, government, happiness, beauty, reality, or capacity. Nah, ini
semua yang ada di sini, ya, in the left table, nah itu adalah suffix atau tambahan akhiran untuk membentuk kata benda. Oke, and then selain ada yang tambahan untuk membentuk kata benda, ada juga tambahan atau suffix yang membentuk adjective. Di sini yaitu all, full, lay, friendly, each, chronic, is, like, us, numerous, why, happy, age, able, capable, or terrible. Ini example-nya. Ya. Nah, oke, ini adalah akhiran tambahan kata yang bisa membentuk adjective. Ada juga ini yang bisa membentuk verb dan adverb. Untuk verb, nah suffixnya yaitu ada beautify, populate, aid, ada realize, and then ada end, widen, lengthen, memperluas atau memperpanjang. Nah itu. Ini salah satu suffix akhiran yang bisa membentuk kata benda. Ada juga kata keterangan. Nah, tambahi apa akhirannya yaitu lie. Lay, happily, readily, beautifully, seperti itu. Noun for person. Ada juga di sini suffix yang ketika ditambahkan ke noun, nah itu bisa menunjukkan bahwa sini adalah bisa menjadi pronoun, ya, yaitu person. Contohnya er, yaitu teacher, driver, singer. Nah itu salah satu contohnya. Kalau interjection tidak perlu ada tambahan ya, biasanya diikuti sama exclamation point. Nah, exclamation point. Ya, jadi ada kata seru atau tanda seru. Nah, itu yang bisa dipahami ya about part of speech, and then tentang suffix yang bisa membentuk dari nouns, dari verb, adverb, dari adjective, dari noun for person. Nah, itu bisa. So how do we to memorize it? How do we to know in the sentence? Bagaimana cara mengetahuinya dalam sebuah kalimat? Jadi cara mengetahuinya adalah harus sering dibaca dari suffix ini, harus sering dibaca sehingga nanti bisa terekam ya, bisa terekam di memori kita, dan juga harus sering dilatih, latihan soal. Okay, I think that's all for this material. We'll talking for the next strategies in the next video. Thank you very much for your attention. Sorry if there's some mistakes. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.